Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mempertemukan kembali kita pada malam hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang malam ini aku akan bawakan kultum yang berjudul Awas Fenomena Jeruk Makan Jeruk. Ada yang tahu nggak maksud jeruk makan jeruk ini itu apa? Ibu Nutrisari, bukan. Ya, LGBT maksudnya. Maksudnya cowok suka sama cowok atau sebaliknya. Cewek suka sama cewek. Nah, di sini kalian pernah gak sih ngerasain namanya jatuh cinta? Ya, pernah kan? Terus gimana sih rasanya? Senang, ingat terus sama dia, atau pengen sering ketemu, berbunga-bunga. Terus atau malah merasa ingin seperti dia? Atau malah merasa ingin seperti dia? Enggak kan? Nah, iya, itu sih wajar ya rasanya. Itu namanya apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta sama cewek atau maksudnya jatuh cinta cowok sama cewek atau sebaliknya cewek sama cowok ya. Nah, itu sih normal ya. Normal. Tapi sekarang justru malah abnormal. Maksudnya ya abnormal kalau misalnya jeruk makan jeruk, atau maksudnya cowok suka sama cowok atau cewek suka sama cewek. Itu gak normal kan? Rasa cinta ini sih emang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Itu sih wajar ya kan? Agar apa? Agar manusia itu lestari ya kan, agar ya lestari aja gitu di dunia ini. Tapi kalau misalnya kita ngikuti prinsip jeruk makan jeruk, itu pasti manusia akan punah ya kan, pasti manusia gak akan berkembang biak ya kan, gak akan lestari gitu loh. Lihat aja deh di sekitar kalian gitu, hewan aja hewan aja, contohnya kayak kucing jantan pasti nyarinya kucing betina ya kan, gak mungkin lah kucing jantan cari kucing jantan ya kan. Atau misalnya ayam jantan cari ayam jantan, gak mungkin lah, pasti hewan jantan juga saling ngerebutin hewan betina ya kan. Nah, itu aneh bin ajaibnya manusia gitu loh. Manusia yang Allah ciptakan dengan adanya yang Allah ciptakan dengan sempurna gitu, yang memiliki akal, terus pemikiran, cara berpikir, itu malah jauh berbeda maksudnya jauh berbeda dengan hewan gitu loh. Malah tingkahnya melebihi hewan ternak gitu ya kan, malah melebihi hewan ternak gitu ya. Hewan juga yang nggak punya pemikiran gitu, nggak punya cara berpikir gitu, mereka juga pastilah carinya hewan betina ya kan, hewan betina gitu, hewan jantan cari hewan betina gitu ya kan. Nah, tapi di sini manusia malah melebihi sifatnya hewan ternak. Nah, budaya jeruk makan jeruk ini makin menjadi ya kan. Ya, budaya jeruk makan jeruk ini makin menjadi di dunia ini. Contohnya kayak cowok melampiaskan hawa nafsunya ke cowok lagi, atau sebaliknya cewek melampiaskan hawa nafsunya ke cewek lagi ya kan. Itu sih wajar ya. Maksudnya gak wajar, gak heran gitu. Gak heran kalau misalnya Allah menyebut perilaku mereka, maksud mereka ini manusia, itu melebihi hewan ternak ya kan. Di sini juga dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, di sini juga dijelaskan kan, kalau misalnya isi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka dikasih sama Allah itu hati, tapi mereka tidak mempergunakannya untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, itu semua itu termasuk orang-orang yang lalai, ya kan? Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Nah, nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhi dari yang kayak gitu. Amin. Terus gimana cara menghindari semua itu? Di sini caranya ada 3. Yang pertama, pegang erat iman, ya. Terus yang kedua, kaji Islam lebih dalam. Yang ketiga, cari komunitas orang yang solih. Nah, pegang erat iman, maksudnya apa? Kita harus pegang erat iman kita. Contohnya, kita harus percaya kalau misalnya Tuhan itu hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita harus mengatur kita harus pegang erat kita, terus kita harus percaya itu. Terus kita harus iman kepada Allah kepada Allah yang Maha menciptakan sekaligus mengatur kita, yang akan membuat kita sadar bahwa perilaku jeruk makan jeruk itu adalah dosa besar. Nah kan, jadi perilaku jeruk makan jeruk itu dosa besar ya. Jadi neraka jahanam telah disiapkan Allah bagi pelakunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelakuin itu, Allah akan masukin orang itu ke neraka jahanam. Nah itu kita harus pegang erat kita itu. Terus yang kedua, kita harus kaji Islam lebih dalam. Islam ini bukan sekedar cuman sholat, puasa, zakat, naik haji, bukan itu. Tapi Islam itu sempurna, ya. Islam itu sempurna. Islamlah yang mengatur seluruh kehidupan kita, ya kan? Islam yang mengatur seluruh kehidupan kita. Terus mengatur kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua Islam yang ngatur, ya. Terus kaji Islam lebih dalam. Kalian kalau misalnya di rumah pastilah ada kajian ya, tapi sekarang online ya. Terus kalian juga lagi di pondok. Nanti coba kalau misalnya perpulangan pastilah ada kajian gitu. Coba kalian ikutan gitu. Terus yang ketiga, cari komunitas orang yang solih. Kenapa kita harus cari komunitas orang yang solih? Karena teman itu bagaikan cermin. Kalau misalnya teman kita itu baik, solehah, baik, soleha, terus ya gitulah yang baik-baik, pasti kita juga bakal keikutan, ya kan. Tapi kalau misalnya temennya itu buruk, terus gak soleh, jarang sholat, jarang ini, pasti kita juga bakal kebawa, ya kan. Makanya kita harus kita harus cari teman itu yang soleh agar kita juga keikut solehnya gitu, baiknya gitu ya. Nah terus kalau misalnya kalian ingin baik, yaitu kalian harus cari teman yang baik. Kalau misalnya teman yang buruk, kalian lebih baik menasihatinya dengan baik. Kalau misalnya temannya tetap nolak gitu nasihat kita, ya udah sih biarin, nggak biarin sih, tetap ingatin, cuman
tetap dia gak mau, udahlah nggak apa-apa, yang penting kita udah ngingetin ya kan, udah nasihati. Nah, mungkin sekian dari saya. Ingat ya, jangan terjerumus ke fenomena itu. Nauzubillah, enggak akan ya. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.